Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin mengkaji kitab para ulama dari berbagai bidang ilmu syar'i ya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian syarah Alfiyah Ibnu Malik yaitu dari syarah Ibnu Aqil ya rahimahullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan maf'ul fih ya atau zorof ya, zarfu zaman dan zarfu makan. Sebelumnya sudah kita bahas ya tentang beberapa hal ya tentang zorof ini ya, dari pengertian dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke bait yang ke 305 dan 306. Wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Ya, nah ini adalah menjelaskan tentang apa saja yang termasuk zorfu zaman ya, dan apa saja yang termasuk zorfu makan. Ya, wa kullu waqtin qabilun dzaka. Ya, dan setiap waktu ya, setiap yang menunjukkan kepada waktu itu menerima hal itu ya, artinya menerima untuk menjadi zorfu zaman. Ya, jadi zorfu zaman itu nanti lebih umum ya, yang menjadi zorfu zaman itu lebih umum, artinya setiap yang menunjukkan waktu itu zorfu zaman. Nah, sedangkan untuk zorfu makan ya, itu lebih sedikit ya daripada zorfu zaman. Wa ma yaqbaluhul makanu, dan apa yang tempat menerimanya, dalam arti dia sebagai tempat ya, keterangan tempat wa ma yaqbalu makanu, ma di sini tidak ya, jadi tempat tidak menerimanya, jadi tidak menerima atau tidak layak sebagai zarful makan illa mubhama, kecuali tempat yang mubham, yang belum jelas. Ya, nah ini beda ya, kalau zarfu makan lebih sedikit daripada zarfu zaman. Zarfu makan itu adalah tempat yang memang mubham, yang belum jelas ya, bukan tempat-tempat yang tertentu yang khusus. Itu tidak termasuk zarfu zaman, zarfu makan. Nanti akan dijelaskan. Nahul jihati ya, seperti arah-arah. Ya. Misalnya mama, kholfa gitu ya. Wal maqadiri, dan ukuran-ukuran. Ya, ukuran-ukuran. Misalnya milan ya, 1 mil dan sebagainya. Wa masiro ya. Dan apa yang dibentuk minal fi'li, dari fi'il, kamarma min roma ya, seperti marma ya, ini maksudnya adalah sigot isim makan ya, sigot isim makan yang dibentuk dari fi'il ya, min roma gitu. Walaupun penyebutan membentuk ya dari fi'il ini sebenarnya bukan madhab Basrah ya, di madhab Kufah, yaitu bahwa asal pembentukan ya kata-kata mustaq itu dari fi'il. Adapun menurut Kufah ya, kalau menurut Basrah itu dari masdar ya. Ya, ini anna isma zaman yaqbalun nasba ala dzarfiyah. Ya, yakni yaitu ya, maksudnya isim zaman menerima mansub ya sebagai dzaraf. Ya, sebagai dzaraf. Mubhaman, karena baik itu mubham. Ya, mubham itu artinya belum jelas, belum tertentu ya, belum khusus ya.
maknanya ya dari sim zaman itu nahu contoh sirtu ya lahdzatan. Ya, saya berjalan sebentar. Nah, lahdzatan itu kan menunjukkan waktu ya, zaman gitu. Dan dia tidak belum jelas jadi sebentar ya beberapa waktu ya saatan beberapa saat itu kan tidak jelas ukurannya begitu. Ukuran waktunya tidak jelas, itu yang disebut mubham. Ya, au mukhtasson, nah atau khusus. Kalau khusus ini berarti sudah jelas ya ditujukan kepada waktu tertentu. Ya, jadi terukur waktunya. Nah, yang mukhtasson yang waktunya khusus ini ya imma biidofatin, baik itu dengan diidofatkan. Nah, contoh sirtu yaumal jumu'ati. Ya, saya telah berjalan pada hari Jumat. Nah, yauma ini adalah dzarfu zaman, hari. Nah, lalu dia diidopatkan kepada Jumat, yaumal jumu'ati, hari Jumat. Nah, dengan diidopatkan ini dia menjadi waktunya terkhusus ya, menjadi waktu tertentu yang sudah diketahui. Au biwasfin ataupun dengan diberikan sifat. Nah, husirtu yauman tawilan. Saya telah berjalan pada hari yang panjang. Ya, hari yang panjang. Tawilan ini sifat, diberi sifat ya waktu tersebut sehingga dia menjadi mukhtas. Au bi adadin atau dengan jumlah ya, diberikan jumlahnya. Misalnya sirtu yaumain, saya telah berjalan 2 hari. Ya, ini adalah mukhtas. Waktu yang tertentu. Ya, jadi kalau zarfu zaman itu mencakup yang mubham yang belum jelas dan juga mencakup yang mukhtas yang khusus. Ya, berbeda dengan zarfu makan. Kalau zarfu makan hanya yang mubham saja. Sedangkan yang mukhtas itu tidak tergolong kepada zarful makan. Wa amma ismul makan dan adapun isim makan fala yaqbalu nasba, tidak menerima nasab minhu darinya illa nau'an kecuali 2 macam. Ahaduhuma yang pertama adalah al-mubham. Ya, yang mubham wasani dan yang kedua masigha minal masdar, apa yang dibentuk ya dari masdar bisyartihi alladzi sanadkuruhu dengan syarat yang akan kita sebutkan. Ya, wal mubham ya dan yang mubham itu yang belum jelas itu adalah kal jihati seperti arah-arah. Nah, di sini dijelaskan as-sitti yang 6. Arah-arah yang 6 ya nahu contoh fauqa di atas, tahta di bawah, ya yamina sebelah kanan, shimala sebelah kiri, ya amama di depan, khalfa di belakang. Wa nahwi dzalika dan yang semacamnya ya. Ini arah-arahnya masih banyak, misalnya janiba ya gitu ya. Di samping. Ini masih banyak ya, izaa ya, sejajar. Begitu dan lain-lain. Kal maqadir ya wa nahwi dzalika dan yang semacam dengan itu ya, kal maqadiri seperti ukuran ya, yang nahu contoh golwatan. Ya, golwatan ini adalah ukuran jarak dengan melemparkan panah. Ya, satu lemparan panah ya itu adalah golwatan. Ya, atau golwatin ya, nahwi golwatin. Seperti golwah ya, kemudian milin ya 1 mil. Ya, wa farsakhin ya, farsakh ya, 1 farsakh itu 3 mil. Wa baridin ya, barid itu adalah 2 parsakh ya, 1 barid 2 parsakh. Ya, atau dalam ukuran-ukuran yang sekarang ya seperti apa namanya kilo ya atau meter ya, kilometer ya, mitron. Gitu ya, yang menunjukkan ukuran jarak.
Jadi ukuran jarak itu tergolong kepada zarful makan. Takul, kamu katakan, ini contohnya, jalas tu fauqa dari, saya duduk di atas rumah. Fauqa, nah ini zarful makan. Sirtu golwatan, ya saya telah berjalan seukuran golwatan, sejauh golwatan, dalam arti sejauh satu lemparan panah, ya lemparan anak panah. Fatan sibuhuma, maka kamu memansubkan keduanya, yaitu fauqa dan golwatan ala dzarfiyah, ya sebagai dzarfiyah, zarfu makan. Wa amma masigo minal masdar. Adapun, nah ini yang kedua, bagian yang kedua. Kalau yang tadi adalah yang mubham, yang mencakup arah dan ukuran. Ya, yang kedua yang dibentuk dari masdar. Ini bahasa Ibnu Aqil, dia lebih mengatakan masigo minal masdar, yang dibuat dari masdar. Ya, jadi berdasarkan mazhab Basroh. Ya. Nah, contoh majelisa Zaidin. Majelis, ini isim makan, ya dari jala saya, ya jadi dari julus berarti, ya kalau dari masdar, ya majelisnya Zaid wa maq'adahu, ya dan tempat duduknya sama. Fasyartu nasbihi, syarat mansubnya kiasan, ya secara kias, ya artinya bisa diterapkan kepada berbagai isim makan, ya gitu, yang dibentuk dari masdarnya. Ya, syaratnya adalah an yakuna amiluhu min lafzihi. Ya, amilnya yaitu fiil, ya yang menjadi amil, ya, atau yang menggantikan fiil itu harus dalam satu lafaz, ya berasal dari lafaz yang sama. Nahu qa'adtu maq'ada Zaidin, saya telah duduk di tempat duduknya Zaid. Nah, ini harus sama, qa'adtu maq'ada. Nah, ini jadi dalam satu apa namanya, kata lafaz yang sama. Gitu. Qa'ada ya kudu, ya maq'ada apa? Kudan, ya qaidun maq'udun. Ya ukud la takud maq'adun, ya miq'adun gitu. Maq'adun isim makan dari qa'ada. Ya wa jalastu majlisa amrin. Nah, saya telah duduk, ya di tempat duduknya Amr. Nah, majlisa ini zarful makan, ya yang berupa isim makan, ya dari amil yang sama, yaitu jalastu, dari kata yang sama, jalastu majlisa. Walau kana amiluhu min ghairi lafzihi, ya kalau amilnya dari selain lafadznya, ta'ayyana jarruhu bi fi, maka dia harus dimajrurkan oleh fi. Ya, jadi tidak bisa menjadi mansub jadi zarfu makan kalau lafadznya beda. Ya, misalnya jalastu fi marma Zaidin. Ya, saya duduk di tempat apa namanya, melemparnya Zaid. Ya, karena ini lafadznya berbeda, jalastu dengan marma ini berbeda, sehingga harus menggunakan fi. Tidak bisa mansub, ya sebagai zarfu makan. Fala taqulu, ya kamu tidak mengatakan jalastu marma Zaidin. Ya, begitu. Saya duduk di tempat melemparnya Zaid illa syudzan, ya kecuali ya dia datang sebagai bahasa yang syad, ya yang lemah. Wa mimma warada min dzalika qauluhum, ya di antara apa yang terdapat dari hal itu, dari yang syad tadi itu, ya begitu, yang tidak sama lafadznya, ya terdapat di dalam perkataan mereka, perkataan orang-orang Arab, ya yaitu huwa minni maq'adal qabilah wa majzarul kalbi wa manatus saraya. Ya, ini perkataan orang Arab, ya. Ya, ini yang dimaksud dengan perkataan ini
gitu. Huwa minni, dia dariku. Ini untuk menunjukkan dia, antara dia dengan saya itu sangat jauh. Ya, sangat jauh apa namanya? Kedudukannya, posisinya begitu ya. Ya, diistilahkan dengan maq'adal qabilah ya. Qabilah ini bidan ya, yang membantu proses melahirkan ya, seorang perempuan ya, tempat duduknya bidan ya. Tapi kalau di catatan kaki di sini ini berarti dekat ya. Dekat, walaupun ini maknanya sebetulnya sama ya, makna dari ketiga perkataan ini gitu ya. Itu justru menunjukkan jauh ya, menunjukkan jauh ya tempat dudukan. Jadi Allah alam, mungkin maq'adal qabilah ini kita merasa apa namanya, menjauhi ataupun tidak berani melihat langsung bagaimana seorang bidan itu ketika membantu ya proses melahirkan seorang ibu itu ya. Jadi ini ada yang menyebutkan maknanya adalah dekat ya, tapi ada juga yang menyebutkan jauh ya. Kalau kata-kata berikutnya ini menunjukkan jauh ya. Mazarul kalbi ya, tempat penyembelihan anjing. Ya, kita merasa jijik, tidak mau mendekat nih. Jadi jauh dari kita menjauhi tempat seperti ini. Wa mana tasaraya, nah tempat bintang-bintang. Ya, gitu. Jadi maksudnya adalah ini adalah satu ungkapan, bahasa ungkapan yang menunjukkan bahwa minni, huwa minni, maka ini dia ya, antara dia dan aku ini adalah jauh, posisinya jauh, statusnya jauh begitu. Ya, kalau bahasa kita mungkin antara saya dengan dia ibarat bumi dan langit begitu. Nah, di sini kan ada isim makan ya, maka ada tempat duduk, madzaro ya, tempat pemotongan ya, wamanato ya, tempat apa namanya? Tempat berada ya, tempat saja ya, manato itu ya. Ya, nah ini isim makan tetapi amilnya tidak sama lafadznya. Ya, kalau di sini amilnya kan tidak disebutkan ya, amilnya tersembunyi. Ya, yaitu kalau kita pahami adalah kainun gitu ya. Huwa minni kainun ya, keberadaannya gitu, kainun maka ada al-qabilati. Nah, kata kainun tentu berbeda dengan makada, tidak dalam satu lafadz ya. Begitu juga dengan madzaro, dengan manato gitu ya. Nah, ini adalah di antara contoh yang syad dalam penggunaan isim makan ya sebagai zarfu makan, tapi tidak sama lafadznya dengan amilnya. Wal qiyasu ya, dan qiyas apa, huwa minni fina, harusnya ya berdasarkan kaidah yang berlaku ya, harusnya menggunakan fi. Huwa minni fi maq'adil qabila wa fi mazaril kalbi wa fi manati tharoya ya, walakin nusiba syududan, tetapi dia dimansubkan secara syad, wala yuqasu alaihi ya, tidak dikiaskan, tidak bisa diberlakukan kepada yang lain. Khilafan lil kisai ya, berbeda dengan al kisai ya. Al kisai itu ulama Kufah ya, yang tentu ulama Kufah banyak menggunakan yang syad gitu ya, jadi kaidah-kaidahnya tidak kuat. Wa ila hadza asyara biqaulihi, dan kepada hal ini dia berisyarat dengan perkataannya ya, yaitu dalam bait berikutnya ya, 307. Wa syartu qauni dza maqisan an yaqa dzarfan lima fil aslihi ma'hujtama. Nah, syarat
Ai wa syartu kauni nasbim masytuqa minal masdar maqisan. Syarat keadaan mansub ya apa yang dibuat ya mustaq dari masdar ya secara maqisan bisa diberlakukan ya dikiaskan kepada yang lain. An yaqa'a dzarfan lima jtama'a ma'ahu fi aslihi. Ya, dia berupa zorob yang berkumpul bersamanya ya dalam asalnya. Ya, maksudnya tadi ya berasal dari lafaz yang sama ya, ya majlis dari jalasa atau julus ya sama dengan amilnya. Ai an yantasiba bima yujami'uhu fil istiqaqi ya menjadi mansub ya dengan apa yang berkumpul di dalam istiqoknya, sama-sama dalam istiqoknya ya min aslin wahidin dari asal yang sama ya ka mujamaah ya seperti persamaan mujamaah itu maksudnya atau berkumpulnya dari asal yang sama antara jalastu bimajlis ya, antara jalastu dan majlis itu kan lafadznya sama dari jalasa begitu. Fil istiqaq minal julus ya, dalam istiqaq pecahan kata ya istiqaq itu dari julus. Fa asluhuma wahid asalnya satu wahwa al julus yaitu al julus ya. Karena dari masdarnya ya kalau dalam bait Ibnu Malik justru beliau menyebutkan minal fi'li dari fi'il ya. Wa dhahiru kalamil musannif dan yang jelas dari perkataan musannif Ibnu Malik annal maqadir wa masiqa minal masdari mubhaman. Bahwa ukuran-ukuran dan juga yang dibuat dari masdar itu dianggap mubham. Ammal maqadiru fa dhahabal jumhur annaha minal dzurufil mubhamah. Ya adapun maqadir ukuran-ukuran tadi itu ya seperti apa namanya 1 mil ya 1 farsa dan sebagainya itu adalah zorob yang mubham yang belum jelas. Kenapa li annaha wa in kanat ma'lumatal miqdar ya walaupun ukurannya diketahui 1 mil dan sebagainya fahiya majhulatu sifah ya sifatnya masih belum diketahui. Ya, sifatnya masih belum diketahui. Wa dhahabal Ustadz Abu Ali Asyalubin ya Abu Ali Asyalubin berpendapat ila anha laisat minadz dzurufil mubhama bahwa dia bukan zorob yang mubham li annaha ma'lumatul miqdar karena ukurannya diketahui. Wa amma ma sigha minal masdar fayakunu mubhaman. Nah, adapun yang dibuat dari masdar maka dia termasuk zorob yang mubham. Nahu jalastu majlisan. Saya telah duduk di tempat duduk, di satu tempat duduk. Nah ini mubham belum jelas. Nah, kalau yang dibuat dari masdar artinya bisa berupa mubham, bisa juga berupa mukhtas ya yang khusus. Ya, nahu contoh jalastu majlisa Zaidin. Saya telah duduk di tempat duduk Zaid. Ya. Nah, ini sudah diketahui ya tempat duduk Zaid. Jadi dia sudah terkhusus, sudah jelas. Kalau di satu tempat duduk ya belum jelas tempat duduk yang mana begitu. Ya. Jadi kalau untuk arah-arah tadi udah jelas itu mubham ya, semuanya sepakat. Kalau yang ukuran itu mayoritas ulama menyebutkan sebagai mubham ukuran-ukuran itu, tapi ada juga ulama nahu lain ya Abu Ali Asyalubin dari Andalusia menganggap bahwa dia bukan termasuk zorob yang mubham. Wa dhahiru, nah ini dikomentari oleh Ibnu Aqil. Wa dhahiru kalamihi, zahir dari perkataannya aidon anna marma mustaqun min roma, bahwa marma isi makan
mustakun diambil dari kata Roma, dari fi'il. Walaysa hadza ala madhabil basariyin. Ini bukan termasuk madhab Basroh. Fa inna madhabahum annahu mustakun minal masdar. Bahwa madhab mereka, ahli Basroh itu, ya, adalah mustaq dari masdar, la minal fi'li, ya, bukan dari fi'il. Kalau fi'il madhab Kufah. Sedangkan madhab yang menjadi pentahkik, ya, dalam ilmu nahu itu tentu adalah madhab Basroh. Para ulama-ulama itu menguatkan madhab Basroh. Ya, walaupun pada beberapa permasalahan ada warna dari madhab Kufah ini. Itu ada sedikit, ya, seperti ini misalnya menyebutkan dari fiil, ya, atau tapi kebanyakannya justru dari ulama Basroh yang menguatkan Basroh. Wa idza taqarrara annal makanal mukhtasso, ya, apabila telah dinyatakan bahwa tempat yang khusus, ya, wa huwa ma lahu aqtarun tahwihi, ya, dia adalah apa yang diwadahi oleh tempat, ya, jadi maksudnya tempatnya jelas gitu, ya. Ada wilayah yang mewadahinya. La yantasibu dzarfan, ya, atau la yuntasabu dzarfan, dia tidak dimansubkan sebagai dzarf. Ya, kalau tempat yang khusus, ya, gitu. Misalnya masjid, ya, masjid itu tempat, ya, tapi dia adalah khusus, itu masjid, dia tidak bisa dijadikan dzarfu makan. Gitu, misalnya sore itu masjidah, nggak bisa, dia nggak bisa mansub sebagai dzarfu makan karena tempatnya khusus, itu masjid, gitu, ya. Atau rumah, itu harus menggunakan huruf jar, soalnya itu fil masjidi, ya kan, begitu. Askunu fil baiti, ya. Jadi tempat-tempat khusus, ya, masjid, bait, madrasah dan sebagainya, itu tidak bisa dijadikan dzarfu makan. Fa'lam annahu sumi'a nasbu kulli makanin mukhtassin. Ketahuilah bahwa, ya, didengar memansubkan setiap tempat yang khusus bersama dengan fiil dakhala wa sakana, ya. Dakhala wa sakana. Nah, ini kurang, harusnya dengan wa dhahaba, ya. Dakhala sakana. Harusnya wa dhahaba dan dhahaba, ya, ada tiga fiil, ya, yang didengar dari perkataan orang-orang Arab. Ya, setelah fiil ini lalu tempat-tempat yang khusus itu dimansubkan, ya, dimansubkan. Wa nasbu syam ma'a dhahaba, ya. Nah, contoh misalnya dakhaltul baita, saya telah masuk ke rumah. Ini fiil ini, tiga fiil ini saja yang didengar dari orang Arab, ya, isim tempat yang khusus setelahnya itu dimansubkan, ya, yaitu tiga fiil ini adalah dakhala, sakana, dan dhahaba. Misalnya dakhaltul baita, saya telah masuk rumah. Nah, baita ini kan tempat khusus, tapi dia dimansubkan, ya, bersama dengan dakhaltu. Sedangkan dakhaltu itu sendiri adalah fiil yang lazim, ya, itu tidak membutuhkan objek. Baita ini tentu tidak bisa jadi maf'ul bih. Tidak bisa juga jadi dzarfu makan, ya, karena memang dia tempatnya khusus, ya. Lalu sakana tu daro, saya telah tinggal di rumah. Wa dhahabtu syama, saya telah pergi ke Syam.
Ya, wahtalafan nasu fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Faqila, ya, maka dikatakan hiya mansubatun ala dzarfiyati syududan. Dia dimansubkan sebagai dzarful makan tetapi syad, ya. Itu tapi syad karena menyalahi kaidah bahwa secara kaidah tidak bisa tempat-tempat khusus jadi dzarful makan itu tidak bisa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ya wakila mansubatun ala isqati harfil jarri. Mansub dengan dibuangnya dengan menghilangkan huruf jarnya. Isqati harfil jarri. Ya, gitu. Atau kalau dalam istilah lain linazil khafidi, dibuang mansub linazil khafidi. Ya, mansub karena dibuang huruf jarnya. Wal aslu asalnya dakhaltu fid dari, ya saya masuk dalam rumah, dakhaltu fid dari. Ya, fahudhifa harful jari, maka dibuang huruf jarnya, fantas sobat daru, ya maka kata darnya menjadi mansub. Jadi mansub karena huruf jarnya dibuang. Ya. Itu. Dengan istilah lain linazil khafidi. Khafidi itu ya jari. Ya hanya penggunaan khafdun dan jarun, ya kalau istilah jarun itu digunakan oleh ulama Basra, sedangkan khafdun itu oleh ulama Kufah, ya. Oleh ulama Kufah. Patah sobadarna contoh marartu Zaidan. Ya. Nah, yang semacam ini yang mansub karena huruf jarnya dibuang, ini juga berlaku pada fiil yang lain. Contoh marartu Zaidan. Saya telah melewati Zaid. Asalnya marartu bi Zaidin karena kata marro itu kan lazim, tidak mutaaddi. Zaidannya tidak bisa dianggap sebagai maf'ul bih. Ya, tetapi dia mansub linazil khafidi, ya, atau li isqati harfil jari. Ya, mansub karena dibuang huruf jarnya. Maratu Zaidan asalnya maratu bi Zaidin. Ya, wakila ada juga yang mengatakan pendapat ketiga, ya, mansubnya yang di atas tuh setelah 3 fiil tadi. Ya, mansubatun ala tasbihi bil maf'uli bih. Ada yang menyebut ini yang mirip dengan maf'ul bih. Mirip dengan maf'ul bih karena bukan maf'ul bih. Karena fiil-fiilnya ini lazim, tidak mutaaddi. Tidak layak. Maf'ul bih itu harus setelah mutaaddi, ya. Itu. Jadi disebutnya mirip dengan maf'ul bih. Kalau mirip kan artinya bukan hakikatnya begitu, ya, hanya ada kemiripan. Ya, nah itu pembahasan. Kemudian ya masih ada bait berikutnya tentang maf'ul fi. Wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfin fadzakadzu tasarrufin fil urfi wa ghairu dzit tasarrufil ladzi lazim dzarfiyatan aw shibhaha minal kalim. Ya. Dan apa yang dianggap sebagai zorob dan selain zorob, maka itulah yang mutasarrif di dalam istilah al-urfi, maksudnya istilah para ahli ilmu nahu, ya. Nah, ini berbicara tentang pembagian dari zorob itu sendiri. Ada yang mutasarrif, ya, ada yang ghair mutasarrif. Ya, apa itu yang mutasarrif? Ya nanti dijelaskan di bawah, ya, syarahnya. Wa ghairu tasarruf, dan yang tidak mutasarrif alati lazim zarfiyah, gitu, yang selalu sebagai zorob, ya, selalu sebagai zorob atau yang serupa dengannya, atau yang serupa dengan zorob. Serupa di sini maksudnya ketika dimasuki oleh huruf jar, ya, oleh huruf min saja itu jadi majrur. Minal kalim dari kalimat, dari kata. Yan qasim wa ismul zamani wa ismul makan, ya.
Isim zaman dan isim makan itu maksudnya zarfu zaman dan zarfu makan terbagi kepada mutasorif wa ghair mutasorif. Ya, ila mutasorifin wa ghairi mutasorifin. Ya, fal mutasorifu, mutasorif itu min zarfi zaman awil makan. Zarf zaman atau makan mastuk mila ya zarfan ya wa ghairu zarfin. Yang digunakan sebagai zorob ya dan selain zorob. Kayaum wa makan ya seperti hari wa makan dan tempat. Fa inna kulla wahidin minhuma yusta'malu dzarfan karena masing-masing dari keduanya yaitu digunakan sebagai jorob nahu contoh sirtu yauman saya telah berjalan dalam satu hari. Yauman di sini sebagai jorob zarfu zaman. Wajalastu makanan dan aku telah duduk di satu tempat. Makanan ini adalah zarfu makan. Wayustakmalu mubtadaan dan digunakan juga sebagai mubtada ya dalam posisi kalimatnya dia sebagai mubtada nahu yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Yaumu hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Nah, yaumu di sini sebagai mubtada tidak dalam posisi zorob. Jadi kita menggunakan kata yaum di sini tidak sebagai posisi zorob keterangan waktu, tetapi kita menjadikannya sebagai mubtada. Ini sedang menjelaskan hari itu sendiri, begitu. Bukan sedang memberi keterangan waktu pada suatu pekerjaan tertentu, begitu. Ya, yaumunnya yang kedua itu jadi khobarnya, ya. Ya, wa makanu hasanun tempatmu itu bagus. Makanu di sini jadi mubtada bukan sebagai zarfu makan keterangan tempat. Karena kita justru sedang menjelaskan makan itu sendiri, tempat itu sendiri. Gitu ya. Bukan memberi keterangan tempat pada pekerjaan tertentu begitu ya. Wa fa'ilan begitu juga bisa sebagai fa'il posisinya nahu ja'a yaumul jumat telah datang hari Jumat. Ya, jadi fa'il dari ja'a. Wartafa'a makanuka tempatmu menjadi tinggi. Makanu jadi fa'il dari irtafa'a begitu. Itu yang mutasorif. Wa ghairul mutasorif dan yang tidak mutasorif huwa ma la yusta'malu illa dzarfan au shibhahu. Yang digunakan yang tidak digunakan kecuali sebagai zorob atau yang mirip dengan zorob. Nah ini ghair mutasorif. Jadi kata tersebut dalam kalimat selalu jadi zorob begitu. Ya, tidak digunakan dalam posisi selain zorob seperti yang sebelumnya. Nah, saharo ya pada waktu sahur sebelum subuh. Idza aratahu min yaumin bi'ainihi. Apabila kamu memaksudkan sahar waktu sahur dari harinya dari hari tersebut. Jadi maksudnya waktu sahur hari ini gitu ya. Fa illam turidhu min yaumin bi'ainihi fa huwa mutasarrif. Ya, dan maka jika kamu tidak memaksudkan dari hari tersebut, maka itu mutasarrif. Jadi kata sahar. Jadi beliau menyebutkan kata sahar kalau yang dimaksud adalah waktu sahur. Hari ini, nah itu berarti dia selalu zorob. Tapi kalau yang kamu maksudkan waktu sahur tapi bukan hari ini, waktu sahur saja umum. Nah itu dia tergolong mutasorib. Ya, bisa digunakan untuk selain zorob. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala illa ala lutin najainahum bisahar. Kecuali ya keluarga Lut kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Ya, bisaharin. Nah, kalau bisaharin ada huruf ba ya majrurkan sehingga dia tidak mansub menjadi zorob. Ya, karena tidak dimaksudkan hari tersebut begitu ya. Jadi ini tidak disebutkan waktu sahur hari tersebut.
Jadi tidak diperjelas waktu sahur yang kapan gitu. Wa fauqa dan fauqa ya, kata fauqa ya nahu contoh jalastu fauqa dari. Saya telah duduk di atas rumah. Faqulu wahidin min sahar wa fauqa la yakunu illa zorfan. Ya, maksudnya bisa hari ini pada waktu sahur hari itu ya. Jadi dia yang termasuk ghair mutasorif ya, contoh ayat ini. Jadi masing-masing dari sahar dan fauqa itu tidak digunakan kecuali untuk zorob sebagai keterangan tempat, waktu dan tempat ya. Waladzi lazima zorfiyata au shibhaha. Ya, dan yang selalu yang mesti dalam keadaan zorob atau yang mirip dengannya ya, inda ya, waladun ya, inda dan ladun. Jadi dekat di sisi ya, atau yang punyai begitu ya, kepunyaan bisa ya. Tapi indah ini kan bisa jadi zorfu zaman, bisa jadi zorfu makan ya. Begitu. Kalau misalnya indi ada pada saya berarti itu zorfu makan. Kalau indal maghribi ya tepat pada waktu maghrib berarti dia zorfu zaman. Kalau baina Ustaz? Baina di antara termasuk enggak Ustaz? Zorfu makan tempat. Wal murabdu bi syibhil zorfiyah. Nah, yang dimaksud dengan yang mirip dengan zorob annahu la yakhruju anil zorfiyah. Dia tidak keluar dari penggunaannya sebagai zorob ila bisti'malihi majruron, kecuali dengan menggunakannya sebagai majrur ya dengan min. Dalam keadaan majrur dengan min. Nahu kharajtu min indi Zaidin. Nah, ini yang disebut dengan shibhu zorob tadi. Ya, shibhu zorfiyah maksudnya adalah dia tetap maknanya zorob, cuman terkadang bisa dimajrurkan oleh min. Misalnya indah tadi ya, ketika dimasuki min menjadi min indi, kharajtu min indi Zaidin. Tetapi ini hanya didengar hanya min saja, tidak bisa dengan huruf jar lain. Wala tujaru inda illa bimin gitu ya. Indah tidak dimajrurkan kecuali hanya dengan min saja. Fala yuqal kharajtu ila indihi misalnya. Keluar kepada ya ke sisinya itu enggak bisa. Tidak bisa oleh ila indi enggak bisa. Hanya oleh min saja. Ya, min indi, min qabli, min ba'di, itu kan min fauqi, min tahti. Itu bisa dimajrurkan oleh min. Wa qaulul amma, perkataan orang awam, kata beliau, ya, kharajtu ila indihi. Ya, aku keluar kepada indihi. Nah, ini perkataan orang awam, kata beliau, khoto adalah salah. Ya, tidak bisa ya. Begitu. Wa qad yanubu an makanin masdaru wa dzaka fi dzarfi zamani yaktsuru. Dan terkadang menggantikan dari zarfu makan itu masdarnya. Ya, jadi terkadang masdar bisa menggantikan posisi zarfu makan terkadang, tetapi kalau untuk zarfu zaman itu justru banyak. Ya, yanubul masdar an zarfil makani qalilan. Ya, zarful makan diganti oleh masdarnya itu sedikit. Ka qaulika jalastu qurba Zaidin. Saya telah duduk di dekat Zaid. Qurba ini kan masdar. Masdar ini mengganti zarfu makannya. Ai makana qurbi Zaidin. Maknanya adalah di tempat yang dekat dengan Zaid. Fahudzifal mudhof ya, mudhofnya dibuang wa huwa makan wa uqimal mudhofu ilaihi muqamahu. Mudhof ilaih ya ditempatkan ya untuk
menggantikan tempatnya. Nah, diposisikan untuk menggantikan tempatnya. Jadi kurbanya yang diirobkan, fa'u riba bi'irobihi, ya, diirobkan dengan irobnya. Artinya kita sebutkan dalam irobnya, kurba di sini langsung kita katakan zorful makan. Ya, begitu. Walaupun sebenarnya asalnya makana kurbi zaidin gitu. Wa huwa nasbu ala zorfiyah, mansub sebagai zorob, wala yunqasu dzalika, hal itu tidak bisa dikiaskan. Ya, hanya didengar saja. Fala taqul, maka kamu tidak mengatakan, atau maknanya jangan mengatakan ati kajulu sa zaidin. Ya, saya datang kepadamu tempat duduknya Zaid. Nah, ini nggak bisa. Julusa, ya. Turidu makana julusi, yang kamu maksud adalah tempat duduknya. Nah, tidak bisa, ya, tidak bisa dikatakan seperti ini. Ya, kecuali kalau yang tadi ajlisu majlisa, itu ya, boleh, ya. Yang berupa isi makan, ya, bukan masdar. Wa yaktsuru iqamatul masdari muqama dzarfi zaman. Nah, banyak, ya, menempatkan masdar di tempat dzarfu zaman. Kalau untuk dzarfu zaman yang diganti oleh masdar itu banyak. Nahu atika tulu asyamsi, saya datang kepadamu pada waktu terbitnya matahari. Pada terbitnya matahari itu kan asalnya wakta itu, ya. Wa qudumal haji, datangnya orang yang berhaji. Wa khuruja Zaidin, dan keluarnya Zaid. Wal aslu, asalnya wakta tulu isyamsi, itu waktu terbitnya matahari. Wa wakta qudumil haji, waktu datangnya orang yang berhaji. Wa wakta khuruji Zaidin, waktu keluarnya Zaid. Fahudifal mudhaf, mudhafnya dibuang, yaitu waktanya tadi, ya. Wa uribal mudhafu ilaihi bi i'rabihi. Nah, mudhaf ilaihnya yaitu tulu'a, ya, kuduma dan huruja. Nah, itu diirobkan sebagai zorfu makan, menggantikan posisi mudhafnya yang dibuang. Wa huwa maqisun fi kulli masdar. Nah, ini bisa dikiaskan dalam seluruh masdar kalau zorfu zaman ini lebih luas. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa zorfu zaman itu penggunaannya lebih luas, ya, begitu. Baik dari segi dia diganti oleh masdar, ya, bisa diganti oleh masdar, dan juga cakupan yang menjadi zorfu zaman itu sendiri juga, pokoknya setiap yang menunjukkan waktu bisa jadi zorfu zaman. Berbeda dengan zorfu makan, ya, zorfu makan hanya yang mubham saja dan yang dibentuk dari masdar, ya. Sedangkan tempat-tempat khusus tidak bisa jadi zorfu makan. Begitu ya pembahasan untuk zorob. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Insya Allah kita cukupkan dulu, ya. Alhamdulillah pembahasan kita, ya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan sedikit dari pembahasan yang sudah dibahas. Fadhal, ya, silakan. Pak Imran, jelas, Pak? Bu Eka. Ustaz, berarti lihat konteks kalimatnya juga, Ustaznya. Iya, Mbak. Yang lainnya kalau ada yang tanya boleh Pak Solihin, Pak Bila, dan sebagainya. Gimana, Pak? Nggak kedengeran suaranya, nggak ada suaranya. Suaranya nggak masuk, Pak.
Nggak jelas Pak, suaranya nggak masuk. Dan Zaidun nakir enggak marifat. Nakir marifat ya, Ustaz. Baik, kalau tidak ada ya kita cukupkan, insya Allah jelas ya. Silahkan nanti dipelajari kembali, diulang lagi pembahasan-pembahasan ini ada sebelumnya dari awal ya, insya Allah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Syukran ala itimikum. Ya. Allah alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.